Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Lukas 1 ayat 57, kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara yang terkasih, inilah reaksi Zakaria mendengar berita sukacita dari malaikat Gabriel. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Karena ketidakpercayaannya, Zakaria harus menanggung akibatnya. Kata malaikat itu, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Zakaria akhirnya bisu selama masa kehamilan istrinya, saudara. Bayi yang dikandung Elisabet bukanlah bayi biasa, saudara. Ada rencana Allah yang besar, yaitu menjadikannya kelak sebagai utusan Allah untuk mendahului Yesus Kristus, Sang Mesias. Lukas 1 ayat 15 dan 16, ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur ataupun minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Saudara, Yohanes harus menjalani kehidupan yang baik, tidak minum anggur atau minuman keras. Kita tahu bahwa perjanjian selalu melibatkan dua pihak yang sepakat. Amos 3 ayat yang ketiga, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dalam hal perjanjian Tuhan dengan manusia, pihak pertama adalah Tuhan dan pihak kedua adalah orang percaya. Bagian Tuhan adalah menggenapi janjinya, sedangkan bagian kita adalah hidup di dalam perjanjiannya, yaitu menaati firman-Nya. Dalam menantikan janji Tuhan ini, saudara, kita dituntut percaya sampai janji Tuhan digenapi. Masa penantian adalah masa yang sangat menentukan. Banyak yang gagal dalam ujian menantikan waktu Tuhan. Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mendapatkan seorang putra di masa tua benar-benar mendatangkan sukacita besar bagi Elisabet dan Zakaria. Sesuai pesan Gabriel, mereka menamai anak itu Yohanes, yang kemudian disebut Yohanes Pembaptis, yaitu orang yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias yang dinanti-nantikan orang Yahudi. Zakaria dan Elisabet yang menabur doa dengan cucuran air mata kini menuai sukacita. Mazmur 139 ayat 9, ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah saat ini. Air mata dari Elisabet dan Zakaria menjadi sukacita besar. Terima kasih Tuhan Yesus, karena
penantian kami akan janji Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Itu janji Tuhan, dan janji Tuhan sudah terbukti. Setiap pergumulan, setiap cabaran, tantangan hidup yang kami lewati menjadikan alasan bahwa kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu ragu akan kuasa dan waktu Tuhan yang tepat itu. Hari ini Tuhan, ketika kami diizinkan menghadapi sebuah ujian, kami tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi kekuatan dan meneguhkan hati kami untuk tetap menantikan pertolongan dari Tuhan. Hari ini, dalam keadaan apapun kami yang mendengarkan firman Allah ini, ya Tuhan, teguhkanlah, kuatkanlah hati kami dengan firman ini. Kami percaya Bapa di sorga bahwa kami yang menabur dengan doa sambil mencucurkan air mata, satu waktu kelak kami akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Terima kasih Bapa di surga untuk sukacita kekal dari Tuhan yang Engkau curahkan kepada setiap pendengar Breath of Life Audio. Hari ini sampai selama-lamanya penyertaan Allah bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda kalau Anda diberkati dengan setiap renungan Breath of Life Audio atau bola. Bagikanlah kepada setiap orang yang ada yang saudara kenal. Kita tidak tahu pergumulan apa yang mereka hadapi dan dalam keadaan apa mereka. Yang kita tahu, firman Allah sanggup menjawab apapun yang dihadapi setiap orang percaya yang setia menantikan pertolongan Tuhan. Tetap kuat dalam Tuhan, keep on growing and never give up. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya.
Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama hampir 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.